Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Kembali lagi kita bersama-sama beribadah pada sore hari ini melalui online. Dimanapun kita berada, kita tetap bersuka cita karena kita masih bisa beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat pujian, berkata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, Yesus. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
bersuka karena nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Kau baik, Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat setiap kasih-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami begitu luar biasa. Pada sore hari ini Engkau memberikan kami kembali untuk beribadah bersama-Mu Tuhan. Dimanapun ibu-ibu berada, kami percaya urapan-Mu nyata atas mereka Bapa. Kami percaya ibadah kami sore hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, kami percaya Bapa, kuasa-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Jika nanti kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan kami dengar menjadi kekuatan baru kepada setiap kami, menjadi pegangan bagi setiap kami dalam kami melangkah dalam hari-hari kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih-Mu. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, mari kita tetap bersuka cita apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap bersuka di dalam Tuhan, karena sukacita yang daripada Tuhan itu dapat menguatkan setiap kita. Mari kita angkat pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Sungguh kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Bersukacita bukan karena apa yang kami punya, bersukacita bukan karena apa yang ada di sekitar kami memungkinkan kami berbahagia,
tetapi kami bersuka berbahagia karena memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun dan selalu siap menolong kami dalam keadaan apapun. Dengan demikian kami tidak pernah sendiri, kami selalu bersamamu. Itulah sebabnya kami memuji Engkau, itulah sebabnya kami menyembah Tuhan dan berdoa kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya setiap kami ibu-ibu dimanapun kami berada melalui ibadah kaum wanita online ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami, dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menjabarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca Alkitab yang ada di dalam kitab Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-28. Saya mencoba untuk menunggu ibu-ibu membuka ayat itu. Sekali lagi, kitab Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus karena ada tanggapan ketika Yesus berbicara. Dalam ayat yang ke-27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Memang ayat-ayat di atasnya itu tidak dijelaskan apakah Yesus itu bertanya tentang siapa yang berbahagia. Tetapi perikopnya di situ oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu ditulis siapa yang berbahagia. Maka ketika Yesus berbicara tentang kebahagiaan, di situ dicatat tiba-tiba ada seorang dari banyak orang itu, seorang perempuan, dia menjawab, yang berbahagia itu adalah ibu yang telah mengandung engkau dan ibu yang dan susu yang telah menyusui engkau. Ini sebenarnya jawaban spontan karena kebanggaan seorang ibu. Ini jawaban spontan dan mungkin saja wanita ini mendengar entah dari kata orang atau dari telinganya sendiri, karena Maria itu pernah berkata, orang akan berkata kepadaku bahwa aku ini orang yang berbahagia. Namun apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Maka ketika wanita mengatakan demikian, kemudian Yesus berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebenarnya Yesus tidak mematahkan pendapat perempuan itu. Yesus pun membenarkan bahwa wanita itu berbahagia, yang melahirkan Yesus itu berbahagia. Tetapi sebenarnya bukan hanya orang-orang semacam itu. Yang lebih berbahagia itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, kemudian menyimpan firman Allah, dan kemudian memelihara firman Allah itu di dalam kehidupannya. Jadi ibu-ibu kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama itu berbicara mengenai seni mendengar, yang kedua itu berbicara mengenai seni menyimpan, dan yang ketiga itu berbicara mengenai seni memelihara. Yang disampaikan oleh Tuhan itu jelas. Yang pertama, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah. Jadi apa itu artinya ibu-ibu? Orang itu harus mendengar.
dan yang didengarkan adalah firman Allah. Ini jelas. Jadi rupanya Yesus memahami, Yesus mengerti bahwa tidak semua orang itu mendengar dengan baik. Tidak semua orang itu punya seni mendengar. Ada macam-macam mendengar. Ada bermacam-macam cara orang mendengar. Ada orang yang mendengar hanya sepintas saja. Artinya begitu dia mendengar, kemudian dia segera melupakan pesan yang didengarnya itu. Yang kedua, ada orang-orang yang mendengar kemudian sedikit serius. Jadi sedikit hafal, sedikit tahu apa yang didengarkan. Tapi tipe orang yang ketiga, ada orang yang mendengar dan mendengarnya itu adalah mendengar dengan serius, mendengar dengan mempertajam telinganya. Nah, apakah kita masuk kategori orang yang pertama, ibu-ibu? Ataukah kita masuk kategori orang yang kedua? Atau kita masuk kategori orang yang ketiga? Berkaitan dengan cara mendengar kita. Makanya ini penting, kalau pendeta sedang berbicara, dengarkan baik-baik. Kalau sedang mendengar firman Tuhan, dengarkan dengan baik. Saudara-saudara, ibu-ibu, karena memang ada bermacam-macam hambatan berkaitan dengan mendengar. Yang pertama itu karena memang sudah tidak tajam pendengarannya. Lah kalau sudah tidak tajam ya tidak bisa dipaksa ya, tidak tajam pendengarannya. Kalau tidak orang ngomong tidak dekat dengan telinganya, tidak akan bakal didengar. Tapi toh kalau orang-orang yang semacam ini datang ke gereja, pasti ditolong Tuhan, diterjemahkan firman itu oleh Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ada macam-macam hambatan untuk mendengar. Ya, salah satunya adalah kurang mendengar, sudah tidak dengan baik mendengarkan. Tapi omong-omong mendengar itu biasanya orang yang susah mendengar itu kalau sudah lanjut usia. Tapi saya mau ceritakan kepada ibu-ibu, ada orang di Jawa Tengah, kalau saya ini tidak salah lihat dan salah dengar, umurnya sudah 117 tahun. Coba 117 maksud saya itu. Itu ketika ditanya, "Mbah, apakah masih mendengar dengan baik?" Dia bilang, "Mata saya tidak kurang pemandangannya, telinga saya tidak kurang pendengarannya, lidah saya juga masih merasakan enak." Ini umur 117 tahun, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, walau usianya sudah lanjut, tapi pendengarannya tetap tajam. Nah, orang yang mendengar dengan baik itu orang yang mempertajam telinganya. Ini kalau mempertajam itu bukan diartikan secara harafiah, tetapi mendengarkan baik-baik. Memang kalau kita belajar itu ya saudara-saudara, seni mendengar. Orang itu kalau mendengar khotbah itu yang masuk, yang didengar, yang disimpan dengan baik itu hanya 10%. Tapi kalau didengarkan dengan baik-baik, saya yakin bahwa lebih daripada itu. Oleh karena itu saya Pak Titus selaku pendeta, selaku gembala mengajak ibu-ibu semua, dengarkanlah baik-baik firman Tuhan, supaya kita tidak salah memaknai, supaya kita tidak salah mengartikan. Dengar dengan baik firman itu, dan saya yakin ibu-ibu sanggup ketika engkau di gereja engkau mendengarkan firman dengan baik, ketika engkau di rumah engkau mendengarkan firman dengan baik, ketika engkau melihat televisi engkau mendengarkan dengan baik. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya cukup mendengar dengan baik, tetapi orang-orang kita semua berkaitan dengan firman Tuhan, dia harus menyimpan firman Tuhan itu dengan baik pula. Artinya apa? Setelah didengar dengan mempertajam telinga kita, firman Allah yang sudah kita dengar itu tidak boleh keluar, tidak boleh lari, tidak boleh hilang
dari hati kita, dari pikiran kita. Firman Tuhan itu harus disimpan dengan baik. Sekali lagi saya mau mengatakan, ada banyak orang yang bisa mendengar tetapi kurang baik cara menyimpannya, sehingga juga tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa diingat sedemikian rupa. Mengapa? Karena yang sudah didengar itu tidak disimpan dengan baik. Maka ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, simpan itu firman Tuhan dengan baik, saudara-saudara. Di mana kita menyimpan firman dengan baik? Di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam relung hati kita yang paling dalam. Maka saat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak diharapkan dalam kehidupan ini, begitu kita mengingat firman, maka di situ kita akan dituntun oleh Tuhan. Dan kita diberikan kekuatan mengatasi kesedihan, mengatasi persoalan, mengatasi ketakutan, mengatasi bermacam-macam tantangan di dalam hidup ini. Mengapa? Karena kita menyimpan firman itu dengan baik. Jadi kalau kita berbicara tentang membaca firman Tuhan, M pertama itu mendengar dengan baik, M yang kedua itu menyimpan dengan baik, dan M yang ketiga itu adalah memelihara pula dengan baik. Jadi firman yang sudah didengar, firman yang sudah kita mengerti, itu kita simpan di dalam hati. Firman itu yang sudah kita mengerti, yang sudah kita simpan di dalam hati, kita pelihara sedemikian rupa. Ada banyak orang Kristen bangga dengan sering ke gereja, tetapi dia sebenarnya punya kelemahan dalam hal ini, tidak memelihara firman itu di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang sekali lagi tidak piawai menyimpan firman. Saudara-saudara, kalau bicara menyimpan itu, ada orang-orang yang pintar sekali menyimpan. Nyimpan uang tuh pintar sekali, rapat-rapat. Kalau dulu almarhumah ibunya Pak Titus itu nyimpan uang itu tidak di dompet, nyimpan uang itu tidak di kantong, tetapi dia simpan itu di bagian dada. Dia masukkan uang itu rapat-rapat, sudah tidak akan hilang itu. Pasti orang tidak akan berani ambil uang, nyuri uang, nyopet uang di situ. Disimpan dengan baik-baik. Kalau anaknya minta, saya minta, mbok saya mau beli es, diambil uang itu dari dadanya. Luar biasa. Saya ingin menggarisbawahi almarhumah ibu saya, simbok saya, begitu piawai menyimpan uang. Mungkin saudara juga piawai menyimpan uang, tidak akan pernah hilang. Saking pintarnya menyimpan sampai lupa di mana uang itu disimpan. Nah, ibu-ibu, mari kita simpan firman Tuhan dengan baik. Mari kita pelihara dengan baik. Memelihara itu caranya bagaimana? Memelihara itu mengucapkannya berulang-ulang. Saudara-saudara, kalau di dalam Alkitab merenungkan firman, kesukaan firman itu di sana dipaknai sebagai mendaraskan. Mendaraskan itu dibaca berulang-ulang sebagai bentuk pemeliharaan. Dibaca bukan untuk orang lain, tetapi dibaca untuk diri sendiri. Kita pelihara firman itu dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada ibu yang berbahagia, tidak ada manusia yang bahagia selain mereka yang mendengarkan firman Tuhan, selain mereka yang menyimpan firman Tuhan, selain mereka yang memelihara firman Tuhan. Saya yakin
3 hal ini kita terapkan di dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, semua kaum wanita BBC, semua kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo pasti mengalami kesukaan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saya menghimbau kepada seluruh kaum wanita, dimanapun engkau berada, dimana engkau sedang duduk dan mendengarkan firman Tuhan ini, hendaknya engkau terus kembangkan kepiawaianmu, caramu dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Kembangkan caramu dalam menyimpan firman Tuhan. Kembangkan caramu pula dalam memelihara firman Tuhan. Dan saya meyakinkan kepada kita semua bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oke, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bersama dengan kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Hamba-Mu datang membawa seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami tahu dan menyadari bahwa kami banyak kekurangan berkaitan dengan cara kami mendengar firman Tuhan, berkaitan dengan cara kami menyimpan firman Tuhan, dan berkaitan dengan cara kami memelihara firman Tuhan. Tetapi sungguh kami bersyukur mulai detik ini, mulai saat ini, sejak firman itu diberitakan, kami akan melakukannya dengan lebih baik. Dan kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukannya dengan baik. Oleh karena itu kami sungguh membutuhkan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami, supaya kami menjadi pribadi bukan hanya mendengar, menyimpan, memelihara, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kami adalah orang-orang yang berbahagia sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami mendoakan untuk ibu-ibu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan hadir, memulihkan, memberkati, dan menolong mereka. Apapun yang diperlukan, Tuhan sanggup menyediakan. Hanya Tuhan yang lebih tahu, hanya Tuhan yang lebih mengerti kebutuhan kami. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Titus yang sudah memberkati kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami dan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kami Bapa. Terima kasih Yesus, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Biarlah persembahan-persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati pengelolanya, Tuhan yang memberi hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk persembahan, ibu-ibu dapat memasukkan ke dalam amplop yang sudah diberi tanggal hari ini. Lalu ibu-ibu dapat mengantarkan persembahan ke pastori yang akan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Terima kasih untuk persembahan ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Titus. Ya ibu-ibu, mari kita akan berdiri bersama-sama. Segera kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Baik dalam kehidupan kami. Ketika kami susah, kami bersedih, Engkau datang memberikan kami penghiburan. Ketika kami tidak berdaya, Tuhan, Engkau sanggup memberikan kekuatan. Ketika kami dalam ketakutan,
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, memberikan keyakinan, keberanian bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Bahkan ketika kami khawatir, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menjadi jaminan bagi kehidupan setiap kami. Menyerahkan semua kaum wanita dalam genggaman tangan Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka sehari-hari, menyerahkan aktivitasnya di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan, dokter di atas segala dokter kami, menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Lebih daripada itu, berikan damai sejahtera, supaya dalam segala keadaan mereka tidak pernah mengeluh, justru dalam keadaan apapun juga mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk doa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih, buatlah kami tetap semangat, buatlah kami tetap mencintai Tuhan. Walau kami tidak bertatap muka, kami ibadah secara online, tetapi kasih kami kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Bahkan makin hari kami makin mencintai Engkau. Ini ya Tuhan, teguhkan kami, biarlah semua wanita menjadi pribadi yang tegar walaupun di masa yang sukar. Terima kasih Tuhan, proteksi kami, lindungi kami dengan kasih dan karunia-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami yakin bahwa penyertaan-Mu yang sempurna sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami akan kembali kepada seluruh kegiatan kami. Dan dalam semua kegiatan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami dengan penucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.